Oke, jadi pertama-tama gue di sini akan jelasin bagaimana cara membuat pembukuannya ya. Di sini kita ada kolom pertama nih ada date, gambar besar. Nah, date ini kita bisa tulis tanggal ya, tanggal berapa, 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 bulan apa gitu. Dan kolom kedua nih ada modal awal. Di sini gue taruh seumpamanya kita punya modal 1.000 ya. 1.000 itu sejuta maksudnya ya. Dan di kolom ketiga nih ada bet 20%. Itu artinya kita harus open posisi atau kita ngebet itu 20% dari modal. Jadi 20% dari modal kita awal 1.000 ini adalah 200 yang kita harus bet ya. Kolom keempat nih ada pilihan timnya nih. Parlay 2 tim ya. Di sini gua ambil contoh ada MU ngepur setengah dan Chelsea ngepur 1/4. Nah, kalau dua tim ini kita gabungin, oddsnya akan jadi 3,45. Rata-rata segitu ya. Bisa 3,5, 3,3, 3,6 juga bisa. Dan di sini kita taruh kolom odds. Terus di sini kolom ke-6 kita tulis hasil parlaynya. Nah, ini hasil parlaynya ini entah menang atau kalah ya. Kalau menang kita tulis hasilnya berapa, kalau kalah ya kita strip aja. Jadi seumpama kita bet 200 dengan odds 3,45, itu kalau JP hasilnya jadi 690. Nah, dan di kolom terakhir nih ada saldo akhir. Saldo akhir ini maksudnya kalau kita menang 690 di parlay yang dua tim ini, berarti tinggal kita tambahin sama modal awal. Nah, modalnya awal tadi 1.000 dikurang 200 berarti sisa 800. Dan 800 ini kalau ditambah sama hasil parlaynya yang menang 690, hasilnya jadi 1590. Nah, setelah hari pertama ini kan seumpamanya kita win ya, JP ya. Saldo akhir ini 1590 kita pindahin lagi ke hari kedua. Di sini kita bisa tulis tanggal hari keduanya atau nomor juga nggak apa-apa. Kita bikin di sini modal awalnya jadi 1590. Dan kita juga harus bet lagi seperti hari pertama, 20% dari modal. Dan 20% dari 1590 ini adalah 318. Dan kita ambil lagi nih paket 2 tim parlaynya. Di sini gua ambil contoh Arsenal ngepur setengah, West Ham ngepur seperempat dengan odds keduanya kalau digabung jadi 3,52. Dan di sini gue contohin gue kalah ya, kita loss lah gitu. Artinya di sini strip, nggak ada pemasukan. Dan di saldo akhir kita tulis ya berarti 1590 dikurang 318 hasilnya 1272. Nah, besok kita mulai lagi hari ketiga. Analisa nih yang bener nih, dua tim aja. Dari modal 1272 ini kita harus ngebet 20% dari modal. Dan 20% dari modal 1272 ini adalah 254. Gua ambil contoh, kita paketnya Roma ngepur setengah sama Lecce nahan setengah. Odds kedua tim ini kalau digabung jadi 3,44. Dan di sini gua asumsikan kita menang ya. 254 dikali 3,44. Hasilnya adalah 873. Dan 873 ini kita tambahin sama modal awal. Modal awalnya 1272 dikurang 254. Terus ditambah sama hasil parlaynya 873 dan hasilnya adalah 1891. Nah, dari 1891 ini kita bet di hari keempat. Nah, tetap terus saja. Setiap kita mau bet tuh apapun yang terjadi, mau win, mau kalah, mau menang, kita harus ngebet itu ya 20% dari modal. Jadi kita punya margin terus tuh. Nah, sekarang gua ambil contoh
dari 1891 ini 20%-nya 378. Kayak pasal penipuan nih. Nah di sini maksudnya gua ambil Juve seumpamanya ya ngepur 1, Inter Milan ngepur 1,5, dan odds kedua tim 3,52. Dan 378 ini betnya kalau dikali 3,53 hasilnya ya 1334. Dan seperti biasa saldo akhirnya kita tulis 1891 dikurang 378 ditambah hasil parlaynya 1334, dan hasilnya 2846. Dan begitu terus. Sini bisa tulis tanggal, bisa tulis 5 dari modal 2846. Pokoknya begitu dan seterusnya mau kalah, mau menang, lu harus tulis ini di pembukuan. Jadi lu tahu berapa lu bulan ini pemasukan lu, minus atau profit gitu kan. Ini gue nggak ngomongin analisa di sini, gue cuma ngomongin bagaimana cara ngatur finansialnya gitu supaya lu mainnya nggak sembarangan. Jadi di sini yang terpenting itu melatih kontrol diri itu untuk bertaruh gitu, nggak pakai nafsu tapi pakai konsep gitu maksud gue. Dan ini lu coba aja kerjain selama 30 hari nih. Seperti ini aja terus konsisten ya, setiap hari betnya 20% dari modal. Berarti nanti di sini kita tulis 20% dari 2846 berapa, terus timnya yang kita pasang apa, terus odds kedua tim berapa kita tulis di sini, dan hasilnya. Kalau kalah ya kita kosongin aja strip, artinya kita nggak JP kan. Dan di sini tinggal kita tulis hasil saldo akhirnya 284 dikurang 20% berapa ya, tinggal ditulis aja. Nah, kalau lu udah bisa konsisten di sini, lu bisa mengendalikan diri tuh, artinya nggak rakus kemenangan. Lu juga istilahnya punya peluru atau punya margin yang banyak. Kalau lu kalah 5 kali beruntun ya pasti saldo lu nggak habis-habis, karena setiap ngebet yang lo pakai kan cuma 20% gitu maksud gua. Nah, kesimpulan dari money management ini udah gua hitung seperti ini jadinya. Jadi seumpama lu punya modal 10.000. Nah, terus hari kerja lo nih gua coba ambil contoh 15 hari lah ya. 15 hari kerja nih hasilnya kayak gimana. Dan seumpama di pembukuan ini hasil win lo ini selama 15 hari itu adalah 9 hari, dan kekalahan lo selama 15 hari adalah 6 hari. Cara ngitungnya begini, gampangnya ya. Setiap kita JP 2 tim, itu kan oddsnya 3, sekian. Itu bisa langsung gua asumsikan 48% dari modal. Keuntungan lo tuh setiap lo ngebet 20% dan lo JP di odds 3,4 sekian, itu berarti saldo lo udah nambah 48%. Hitung buletnya aja ya. Tapi kalau misalnya lo kalah dalam setiap bet, lo hanya berkurang 20%. Jadi kita bisa hitung kayak gini. Seumpama lo kerja 15 hari kerja nih, lo nulis pembukuan ini, dan ternyata hasilnya lo bisa menang 9 kali dan kalahnya 6 kali. Kita bisa hitung kayak gini. Modal awal 1000 ditambah 48% hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9. Nah ini hari ke-9 maksudnya yang totalnya lu menang itu ya. Yang kalahnya belum kita hitung nih. Dan kalahnya itu berarti tadi 6 hari. Kita kurangin 20%.
2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kesimpulannya, setiap hari lo kerja hasilnya apapun, ya akan hitungannya sama. Kalau menang, nilai saldo lo nambah 48%, dan kalau lo kalah, nilai saldo lo berkurang 20%. Bagaimanapun posisinya, walaupun lo hari pertama menang, hari kedua kalah, hari ketiga menang, hari keempat menang, hari kelima kalah, hari keenam kalah, hari ketujuh kalah, hari ke-8 kalah, hari ke-9 menang. Misalnya gitu ya. Dibolak-balik aja gitu. Pokoknya dalam 15 hari itu total kemenangan lu 9 dan total kekalahan lu 6. Hasilnya akan tetap. Dari modal awal 1000, dalam 15 hari kerja dapat hasil sekitar 8.930. Dengan catatan dalam 15 hari kerja itu lo menang 9, kalahnya 6. Nah, kayak gitu cara ngitungnya. Itu memanage keuangan di betting atau di akun lo yang mau lo tulis. Jadi seberapa lo bisa dapat penghasilan di situ. Dan gue yakin kalau lo nerapin money management ini, konsep ini, gue yakin modal lo nggak akan habis-habis tuh selama sebulan. Tinggal lihat aja nanti di akhir bulan berapa yang lo hasilin, apakah minus atau plus profit gitu ya kan. Kalaupun lo profit, lo nggak akan kecebur banyak-banyak karena hitungannya udah jelas. Lo punya uang sekian untuk dimainin sekian bulan atau sekian hari gitu. Jadi kebanyakan para betor itu kan main nggak pakai konsep. Jadi gue pengen ngasih satu konsep ini yang menurut gue lumayan bagus lah untuk pemula yang nggak tahu memanage keuangannya di dunia betting bola ini ya.